Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naqabihi wa bibarakatihi wa mu'mini wa bikum fitawini amin radiyallahu ankum. Saya ingin masuk dulu sedikit pada kitab Wasiatul Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemarin kita sudah bahas tentang Bismillahirrahmanirrahim, di mana ini kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, kullu amalin ibadin la yubda'u Bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar fa huwa aqwa. Semua amal yang punya nilai kebaikan apabila tidak diawali kalimat Bismillahirrahmanirrahim maka menjadi terputus, tidak punya nilai apa-apa. Oleh karena itu banyak potensi kebaikan yang bisa kita kumpulkan semasa hidup kita. Di antaranya adalah lakukan semua yang punya nilai kebaikan. Awalilah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Kalau kajian tafsir itu ada Allah, di situ ada Rabb. Akan panjang nih. Kapan Allah disebut ilah? Kapan Allah disebut Allah? Kapan Allah menjadi Rabb? Kita diperintahkan takhallaq bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Ajib ini sebenarnya. Tapi bukan bagian kita untuk mempelajari tafsir di sini. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salawat dan salam. Jadi kalau mau salawat harus lengkap, Pak.
Boleh nggak cuma sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad? Boleh. Cuman kalau melihat redaksi dari ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu sallu ala sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ada salatnya, ada salim. Salatu wassalam itu baru tes lengkap ini. Ada Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Boleh. Jadi kalau bisa salawat itu ada sampai ada as-salatu, ada juga as-salam. Ada as-salatu, ada as-salam. Kepada kanjeng Nabi, kepada keluarganya, wa ala alihi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kanjeng Nabi, kepada keluarganya Nabi. Keluarga Nabi itu kan ada nih. Adibu auladakum ala salasi khisal. Didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara. Hubbi nabiyikum, cinta kepada kanjeng Nabi. Hubbi ahla baitihi, ahla bait. Paling tidak ada 2 pemahaman. Ahla bait yang disebut dengan zurriyatul Rasul. Zurriyatul Rasul. Anda enggak mau masuk dalam perdebatan kalimat sayyid, kalimat syarif, kalimat habib. Tetapi pemahaman yang kedua, zurriyatul Rasul, yang memang darahnya itu benar-benar keturunan Rasulullah, atau orang yang punya nilai ketakwaan yang begitu tinggi, itu juga disebut ahlul bait. Makanya Salman Al-Farisi itu dikatakan annahu min ahli, artinya bukan secara damnya, tetapi kualitas keimanan Salman Al-Farisi layak disejajarkan dengan ahlul bait Rasulullah. Nah, ini para ulama kan disebut al-ulama warasatul anbiya. Nah, itu keluarga. Wasahbihi, sahabat Nabi, paling tidak ada 124.000 sahabat. Siapa itu sahabat yang sezaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, kemudian beriman kepada kanjeng Nabi? Maka Wais Al-Qarni enggak disebut sahabat, Pak. Padahal Wais Al-Qarni sahabat-sahabat berkaliber Ali, berkaliber Abu Bakar. Kalau ketemu engkau kepada Wais Al-Qarni, ketemu kepada Wais Al-Qarni, maka minta doa, karena doanya tidak akan ditolak. Wais Al-Qarni enggak masuk di alam dunia, tapi masuk di sama. Wais Al-Qarni berusaha ingin ketemu kanjeng Nabi, tapi ketika sampai kepada kanjeng Nabi enggak ketemu. Makanya Wais Al-Qarni dari disebut sahabat, walaupun sezaman dengan Nabi. Makanya disebut sahabat itu yang sezaman dengan Nabi dan bertemu dengan kanjeng Nabi. Wais Al-Qarni nggak sembarangan orang ini. Orang yang begitu mencinta kepada ibunya, Wais Al-Qarni. Saya jadi ingat ini. Ingat Syekh Ihsan Al-Jambes. Syekh Ihsan Al-Jambes Al-Qadiri, ulama dari Kediri, Jawa Timur ya. Ada kota namanya kota Jambes. Ini diyakini walinya di bidang ilmu, karena nggak pernah belajar ke Timur Tengah, tapi bisa mengarang sebuah kitab. Ini. Oh ini. Tidak pernah belajar ke Timur Tengah, tapi mengarang kitab dengan kualitas bahasa melebihi jagoannya orang Arab. Syekh Ihsan Al-Jambes disebut Imam Ghazali di zamannya, karena beliau memberikan komentar yang cukup mendalam dengan kitabnya Imam Ghazali Minhajul Abidin yang disebut dengan Siratul Talibin. Kitab yang cukup bergengsi dalam kajian ilmu tasawuf. Maka nanti lulusan dari University Al-Azhar Kairo tertua
itu mengutus utusan agar meminta beliau untuk mengajar di Universitas Al-Azhar, bukan strata 1 tapi menjadi grandmasternya di Al-Azhar untuk bidang ilmu tasawuf. Yang bukunya banyak diplagiat oleh ulama-ulama daripada Timur Tengah. Pernah suatu saat, lupa apa, Profesor Dr. Syed Agil Sirot. Jadi Syed Agil itu ada dua. Ada Profesor Dr. Syed Agil Sirot, ada Profesor Dr. Syed Agil Al-Munawwar. Dua-duanya jebolan umur kurang. S1, S2 sampai S3-nya. S1-nya bareng sama kiai saya, Kiai Haji Hari Abdul Jalal. Cuman selesai setelah S1 kiai saya ditarik untuk menjadi pimpinan di Darul Gajah, pesantren Darul Gajah. Dia bukan KMI, kalau Bontor KMI Kuliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah. Tapi kalau kita Darul Gajah TMI Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah. Selevel. Pernah mendengar ada orang membaca sebuah kitab diakui sebagai karya beliau. Akhirnya apa? Di advokasi yang dijembatani oleh Nahdlatul Ulama. Panggil pengarangnya, jujur, kamu karya bukan? Bukan Pak, sudah aku dia. Banyak karya-karya orang Indonesia, memang kan ulamanya dunia kan Indonesia. Jadi Islam turun di Timur Tengah, tapi keilmuan yang mendalam ada di Indonesia, yang diwakili oleh simbol ulama dunia bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau kata biasa kurang, kalau ente pada ngaji ke Timur Tengah, pulang ke Indonesia jangan langsung ngajar, kacau tarnya. Tapi paling nggak setahun ngaji lagi sama ulama yang lokal, biar terjadi chemistry pemikiran dan pemahaman Islam begitu. Katanya nih, bukan saya ngomong, punya saya beri nafsi. Boleh Pak? Saya Ihsan Al-Jarbi sih nggak pernah disebut Imam Ghazali muda. Syekh Ihsan Al-Jarbi sih. Nah waktu itu beliau saking asiknya mengajar di pesantren santri, pernah cerita ini, beliau sampai lupa untuk nengokin emaknya. Kadang-kadang kita ya, emaknya itu cuma dikirim transfer aja, karena dia sibuk, dianggapnya cukup uang itu mewakili sayangnya ke orang tua. Kata emaknya, ketika adiknya mau datang, mau main nengokin emasnya, dia bilangin sama emasnya, dia itu keluar dari rahim saya bukan dari batu. Sampai dari Mas dapat salam dari mbok, dari ibu. Katanya Mas keluar dari rahim bukan dari batu. Nangis saya pulang 500 meter menuju pintu rumahnya, jalan esok. Jalan esok untuk penebusan dosa seperti itu. Makanya yang masih punya orang tua, ya Allah, bagi punya orang tua udah sepuh, kaki kanan surga, kaki kiri neraka. Rugi orang yang masih punya orang tua nggak bisa masuk surga. Ya, masih punya bodoh banget ya, masih punya orang tua, apalagi udah sepuh nggak bisa masuk surga. Kenapa ya? Surga yang begitu besar kalah dengan keridhaan dari Allah. Maka doanya diajarkan, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wajib. Ridho Allah lebih gede daripada surga, enggak bakal turun kepada kita apabila orang tua tidak memberikan keridhaan kepada kita semua. Makanya beruntungnya yang masih punya orang tua, baik orang tua yang melahirkan kita ataupun orang tua yang anaknya dikasih kepada kita, yang disebut dengan mertua. Ini kualitas mustajabnya sama. Ya, ayo yang masih punya orang tua, kalau bisa tiap minggu mau kemana Pak? Kata anaknya, mau ke taman surga. Begitu. Siapa taman surga? Mak bapak kita. Wais Al-Qarni menjadi sangat mulia karena beliau pemuda yang begitu pandai mengapresiasi ibunya. Masya Allah.
tuai salafun. Itu sahabat yang sezaman dan beriman kepada Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab sezaman nggak ada kan? Ketemu nggak? Cuma kan kadang nggak beriman, maka disebut dengan sahabat. Jadi sholawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Wa ba'du. Jadi kalau di kitab ada wa ba'du, artinya setelah bismillah, setelah hamdalah, setelah sholawat itu disebut wa ba'du. Fahadihi wasiyatul Mustafa alaihi salatu wassalamu li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Maka ini adalah kitab wasiyatul Mustafa. Wasiat Mustafa maksudnya wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Thalib untuk Imam Talib, Imam Ali Abi Thalib. Imam Ali ini selain sahabat juga mantu dari baginda Rasulullah. Sahabat sekaligus mantu. Yang cakep di sini disebut karramallahu wajhahu, yang Allah senantiasa memuliakan wajah Imam Ali. Apa yang dimaksud karramallahu wajhahu? Ada beberapa literatur yang menerangkan disebut karramallahu wajhahu karena beliau adalah sahabat maaf sekali yang tidak pernah melihat kemaluannya, maka wajahnya terjaga dari seperti itu. Dan juga dia salah disebut karramallahu wajhahu adalah sahabat yang begitu paling banyak sujudnya, Imam Ali. Maka wajah yang dimuliakan, wajah yang dimuliakan oleh Allah karena wajahnya begitu sering tersungkur ke bumi karena begitu banyaknya beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Makanya kalau lagi sujud paling tidak ada 3 doa. Tapi kalau saya kasih banyak sama santri, di antaranya doa yang saat sujud terakhir, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, karuniakan kepada aku taubat yang sebenar-benarnya taubat qabla al-maut, sebelum mati. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang pandai membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku terhadap iman kepada Engkau. Doa. Kalau saat ini kita tambahin lagi ya. Doa orang tua, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, 3 kali. Karena itu fathul rizqi, bentuk kita sayang kepada mak ayah bapak kita. Jangan sampai kagak ngedoain. Paling enggak, kalau enggak mampu habis sholat kita doa merangkai enggak bisa, maka saat sujud apapun sholatnya, 5 waktukah, sholat rawatibkah, sholat nawafil yang lainkah, maka usahakan di sujud terakhir Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu bentuk kita birrul walidain kepada orang tua. Salah satu bentuk birrul walidain kepada orang tua yang telah tiada. Aneh wajibin kepada santri, bukan wajib syar'i tapi wajib seorang guru kepada anak didiknya. Aneh bilang baca 3 kali. Ihdinas siratal mustaqim minimal sekali. Rabbana sekali, tambahin baru. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, kita nggak tahu lah. Al-mautu yati baghdad. Semua ada ajalnya, mati datang tiba-tiba. Li syai'in ajal. Gelas ada ajalnya, pecah lah, habis selesai. Fungsi gas lah. Jam rusak selesai. Kacamata selesai. Semua ada ajalnya. Kita ada ajalnya. Al-mautu yati baghdad. Mati datangnya tiba-tiba. Kubur, wal kubur sumbuhul amal. Kubur itu kotaknya amal. Itu yang menyebabkan
Al-Imam At-Tirmidzi yang sering saya ceritakan di sini, menjelang wafatnya matanya mengalami kebutaan karena hampir setiap malam di usia senja beliau menangis. Yang ditangisi oleh Imam At-Tirmidzi adalah apakah bekal yang dipersiapkan untuk menghadap Allah udah cukup apa belum. Nangis sehingga air mata itu membuat putih beliau punya mata. Seperti beliau Sayyidina Utsman mendengar huru-hara neraka enggak nangis, mendengar huru-hara kiamat enggak nangis, tapi begitu melihat liang kubur, liang lahat, jenggot beliau yang begitu tebal terbasahkan oleh air mata. Tergambar bagaimana sedihnya Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang diberi gelar Dzunurain karena mendapatkan 2 putri Rasulullah. Jenggot yang tebal basah dengan air matanya. Begitu luar biasa kesedihan melihat itu, sehingga sahabat yang lain bertanya, Tuhan, gerangan apa yang bikin Tuhan apa kayak begitu sedihnya? Bicara mati, bicara kiamat enggak, bicara huru-hara neraka enggak, tapi lempengan melihat yang lahat kok jadi segitu sedihnya. Sambil menunjuk dalam kuburan, inilah satu tempat yang kalau kita selamat, alamat kita akan mudah menghadap surganya Allah. Inilah satu tempat yang kalau kita celaka, begitu gampang kita akan masuk nerakanya Allah. Maka ada doa yang diajarkan, Allahumma ja'al quburahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahu hufran min hufarin. Iya, itu alam barzakh. Kita nggak tahu. Makanya sedikit amal yang kita nggak bisa kayak orang-orang soleh, orang-orang alim, salafus soleh luar biasa. Cuma maghrib sampai isya aja bisa duduk begini. Ya kalau buat paham ya, wallahu alam. Buat alim yang nggak ada, tapi paling nggak sedikit kebaikan yang kita lakukan di sisa usia kita, ya mudah-mudahan mendatangkan cinta kasih sayang Allah kepada kita, sehingga kita layak dan pantas dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu ciri dan tanda Allah cinta kepada seorang hamba, itu di sini ada, insyaallah ada di sini. Wahai Ali, apabila Allah cinta kepada seorang hamba, hambanya itu dimandiin, dibersihin. Kata sahabat, wa ma wasallahu ya Rasulullah, bagaimana cara Allah membersihkan hambanya itu? Yuwaffiquhu li'amalin sholihin qabla mautihi. Allah kasih taufik kepada hamba itu beramal soleh sebelum matinya. Umur kita gak jaminan sampai isya, tapi ketika kita beramal soleh, itu mudah-mudahan tanda Allah sayang pada kita. Makanya dikatakan yamutu kullu insanin ala ma syarih. Manusia itu dimatikan sebagaimana kebiasaan waktu hidupnya. Ya Allah, ini orang dulu bajingan banget, tapi setahun sebelum wafatnya dia tobat. Hampir setiap hari dia berangkat ke masjid, sampai tidak pernah kayaknya ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Begitu Allah matikan, lagi berangkat sholat dia meninggal. Yang paling apa sih orang yang biasa main gamelan? Ya pantesan kemarin kalah mulu, ngocok mulu, nggak tentu mati besoknya gitu. Yuk, ya Allah jangan pakai gitu ya. Bukan apa-apa kesian anak keturunannya ya. Ya Allah, makanya udah deh stop 40, 50. Ya abna al-arba'in, kata malaikat pencabut nyawa Israel. Ya abna al-arba'in, umur yang 40 tahun. Ya abna al-khamsin, yang udah gocap. Gocap apa? Yang udah 50 tahun. Ya abna sitin, yang udah 60 tahun. Yang udah 40 tahun, udah maksimalkan ibadah kepada 50 tahun. Ingat kamu mati 60 tahun masih aprak-aprakan aja amat pun ya. Emang itu lupa sama siksa kubur, digituin sama malaikat. Makanya kalau ada orang tua masih perkara urusan dunia, ini orang lagi. Makanya Pak, tanda orang Allah marah sama orang itu di usia senjanya dikasih kesibukan untuk urusan dunia. Jangan bangga sama orang kayak begitu. Boleh jadi itu Allah benci banget sehingga dibikin dia lupa pada usia 60 tahun masih nyogok sono sini untuk mencari orang yang masalah
dunia. Padahal begitu mati selesai. Kemana dewannya? Kemana direkturnya? Dia gak tahu. 60 tahun harusnya dia perahu itu menghadap kepada Allah. Dia masih ngurusin bagaimana dia tutup sogok sini, ngakal di sana, ngakal di sini. Itu tanda Allah lagi benci banget sama orang itu. Allah bikin setan wakilnya, pengen usaha 1 miliar dikasih 10 miliar, pengen kontrak dikasih rumah, pengen motor dikasih mobil, sehingga tidak ada waktu dia untuk kepada Allah. Ya Allah, Ustaz, kan kita hidup di alam dunia benar. Bedanya nanti jangan ta'aluk di sini, Pak. Toriko atau boleh sana. Mana ada toriko zaman sekarang. Jangan ikut-ikutan. Lempengin hanya hati kepada Allah. Satu. Yang kedua, ngukur. Sering saya utarakan di sini. Ngukur apakah ibadah kita yang udah 40 tahun, yang udah 50 tahun, yang udah 60 tahun, yang gemar ke masjid, gemar baca Quran, gemar puasa, apakah benar-benar ibadah kita sudah usul ke Gusti Allah? Ukurnya gampang. Baik enggak sama orang? Hablum minallah, hablum minan kita. Enggak ada orang ahlullah itu orang pelit, enggak ada. Salah satu ciri kewalian atau salah satu ciri orang yang dekat dengan Allah atau salah satu ciri orang menjadi kekasih Allah, nggak bisa enggak mutlak hukumnya orang ini pasti orang yang hablum minan nas cakap begitu. Nggak ada. Nggak usah bicara amalia, bicara secara saintifik aja dalam kajian ilmu tasawuf pasti itu. Jangan ngaku ahli ibadah kalau mulutnya masih kasar ada orang. Jangan ngaku ahli ibadah, matanya masih melotot tapi orang. Jangan ngaku ahli ibadah kalau orang masih pelit. Rasul itu orang pandai bahwa sholat yang sifatnya mahdoh dipercepat oleh Rasulullah karena ada sekeping uang yang belum disedekahkan yang sifatnya hablum minan nas. Lagi mahdoh dipercepat. Lagi sholat dipercepat karena itu sifatnya adalah personal. Tapi ini luar biasa sifatnya, dipercepat karena tadi belum disedekahkan ke orang lain. Masya Allah, cakep betul. Qala da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فخلوت معه في منزله فقال لي يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى عليه السلام غير أنه لا نبي بعدي. Rasulullah memanggilku, kata Sayyidina Ali, sehingga aku berduaan. Khalwat itu kan artinya mengasingkan diri. Fakhalautu, maka aku berduaan dengan Rasulullah. Jadi Ali sampai Nabi ini, Ali dipanggil sampai Kanjeng Nabi, sehingga Ali berduaan dengan Rasulullah fi manzili, di rumah. Faqala li, kemudian Rasulullah berkata kepada Ali, kedudukan kamu itu denganku seperti kedudukan Musa dan Harun. Saking dekatnya, saking dekatnya dengan Rasulullah. Makanya nanti ada jargon ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ini kalimat bahaya. Padahal benar, tapi kalimatnya menjadi bahaya karena ini kalimat menjadi sebuah ikon yang disebut dengan Syiah. Antum kalau ke Bandung ada nama pesantren Mutahari, pesantren cukup cerdas siswanya dalam masalah debat. Itu punyanya Profesor Dr.
Jalaluddin Rahmat, Ketua Ijabi Indonesia, pernah jadi dosen saya di pasca sarjana 2 mata kuliah itu. Udah meninggal orangnya. Memang cakep, dia punya retorika, dia pakar komunikasi. Kalimat tulisannya seakan-akan menjadi kalimat bicara secara verbal. Profesor Dr. Jalaluddin Rahmat punya pesantren namanya Mutohari. Beliau ikon jagoan Syiahnya Indonesia, Ahlul Bait. Ditulis di depannya, Ana Madinatul Ilmi wa Aliyyun Babuha. Aku ini kota ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Untuk menunjukkan Ali begitu istimewanya di sisi Rasulullah. Bukan hanya sahabat, tapi juga mantu Rasulullah. Ali, kamu itu kedudukannya seperti Musa dan Harun. Kan dekat banget nih menunjukkannya. Cuma bedanya nggak ada nabi selaku. Kalau memang ada, lo jadi nabi nih gitu. Karena kalau antum bicara tentang atau membaca Syiah secara mendalam, itu ada pelecehan-pelecehan yang dibilang Allah salah memilih nabi dan sebagainya gitu ya. Itu agak sedikit sensitif dan agak sedikit panjang itu dalam perdebatan masalah antara Syiah dan sebagainya. Sangat panjang. Yang jelas begitu menjadi istimewa Sayyidina Ali sampai dipanggil kepada Rasulullah. Baru nanti apa katanya? Inni usikal yawma wasiyatin in anta habistaha ishta hamidan wa mutta syahidan wa ba'athaka Allahu yawmal qiyamati faqihan aliman. Ali, aku ingin memberikan nasihat kepada engkau. Kalau engkau jaga ini nasihat, artinya dipegang teguh ini nasihat, yang mudah-mudahan bukan hanya kepada Sayyidina Ali, juga berlaku bagi kita. Apa katanya? Istahamidah, engkau akan hidup dalam keadaan terpuji. Wa mutta syahidan, engkau akan mati dalam keadaan syahid. Wa ba'atsakallahu yawmal qiyamah faqihan aliman, dan pada waktunya Allah bangkitkan engkau dalam keadaan faqih dan alim. Masya Allah. Kalau kita jagai nasihat, kata Rasulullah, kalau perlu jagai ini nasihat, insya Allah ente akan hidup dalam keadaan terpuji. Wa mutta syahidan, kau mati dalam keadaan syahid, dan pada waktunya kau dibangkitkan dalam keadaan faqih dan dalam keadaan alim. Ya Ali, man akal halal sofa dinu. Ini sumber segala macam orang mau nikmat ibadah, orang mau enteng ibadah. Ini awalnya nih, jagain di sini nih. Kalau dibaca kita habis waktu kita, tinggal 2 menit lagi. Jagain ini, ternyata sumber daripada sumber. Kalau ente jagain ini, jagain hati-hati. Makanya orang dulu apik. Yang disebut waro itu, bukan orang yang kelihatannya lancar aja, bukan. Yang disebut waro, dia memilih harta itu makanannya dibolehkan, cuma lihat kualitasnya. Maka nanti ada satu perkataan yang ini domainnya bukan orang umum, domainnya orang-orang yang sudah levelnya begitu dekat kepada Allah. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ciri tanda iman orang cakep, Islam orang cakep, bukan ninggalin yang haram. Itu memang udah pasti. Dia ninggalin sesuatu yang boleh, tetapi manfaatnya kagak ada. Nonton TV boleh nggak? Manfaatnya banyak kan banyak. Itu orang warak, boleh nggak mau tuh. Buya Zayadi Muhajir, muassis Az-Ziyadah Tanah 80. Selesai beliau mengaji kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, dia nggak nonton TV lagi. Dia bilang TV tepu. Tuh udah warak tuh. Udah warak. Kita mau nyogok aja masuk PNS, masih cari pembenaran ya. Nyogok. Saking pengennya dia tuh makan
yang kayak begitu ya Allah. Ya Allah, apa kredit orang saking pengennya masuk neraka, dia kredit ya bulan sejuta, saking pengennya masuk neraka. Kalau nggak mampu usah kredit. Cuman memang nggak bisa. Antum dipaksa sekarang. Saya mau beli cash, sampai cari berapa showroom, malah saya kena penalti 2 juta waktu itu. Tapi kalau bapak kredit, hari ini bapak saya antarkan. Tapi kalau nggak bisa. Saya mau beli cash pak, oh bisa pak, tapi bapak kena penalti. Tapi begitu ini kita dipaksa masuk dalam tentang masalah kredit. Mungkin ada cari di Jakarta kagak ada showroom yang terima cash. Saya bilang saya mau beli cash pak, nggak bisa pak. Kalau cash nggak bisa, nunggu 2 bulan. Tapi kalau bapak kredit, sore ini saya antarkan. Gimana nih? Tapi kenapa nggak apa-apa deh gue tambah 2 juta daripada gue kredit gitu. Kalau nggak punya duit jangan beli, sombong. Nah iya lo nggak mampu berarti. Sakit masuk surga, boleh kredit masuk neraka. Pengen banget kredit. Emang gimana hukumnya? Aneh ngikutin Quran apa ujian? Antum terserah aja, cari kebenaran. Kalau lupa gimana Ustaz? Mantap mas. Ini nanti kita akan bahas. Tapi nanti ini selingan masalah Mustafa itu selingan. Nanti akhirnya kita bikin sekitar 3 kali bikin, 1 kali ini atau 4 kali bikin, 1 kali ini. Untuk apa sih? Untuk tambah wawasan kita, nasihat-nasihat kali aja. Dengan nasihat ini Allah gerakkan kita bisa lebih asik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih nasihatnya? Ini yang pertama pokoknya Pak. Makanya nanti kalau kajian tasawuf itu bukan hanya tekstual literatur ya. Tasawuf itu beratnya adalah amaliyah. Kalau ngajar kayak kita begini banyak yang ganggu. Tapi pengamalan sebenarnya tasawuf itu. Pengamalan. Makanya kalau ingin keluar kau inner beauty, ingin keluar cahaya nur dalam hati kita, dalam diri seseorang. 4, qalilun naum, sedikit tidur. Kalau kita dikit-dikit, qalilul akli, sedikit makan. Kalau aneh dikit-dikit makan. Qalilul kalam, sedikit berbicara. Kalau kita mau bicara. Yang keempat, bergaul dengan orang-orang soleh. Hidup itu pilihan Pak. Ustaz saya mah bergaul lah siapa aja, sama ahli maksud saya juga bergaul, nggak boleh pilih-pilih. Belum. Hidup itu pilihan. Kata Allah dalam Al-Quran, faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Ente mau bergaul sama orang soleh silakan, mau bergaul ahli maksiat silakan. Tapi ente bergaul sama ahli maksiat, membela sosok bijaksana, pada saat ente di surga terseret-seret karena ente belum pernah bersekutu dengan ahli maksiat. Asyariku bisyarrin syarrun, nongkrong sama orang maksiat. Gerbak tak. Pak, saya bersih gak makin narkoba. Polisi bisa begitu. Dibawa ente, digeret-geret dulu, masuk dulu, BAP dulu, baru nanti. Gitu kan? Ini maka ini pilihan kalau sembarangan. Kenal boleh, akrab jangan Pak. Kalau ingin keluar cahaya di hati, 4 nih. Qalilun naum, sedikit tidur. Bukan nggak tidur, artinya frekuensi tidurnya dikurangin. Kadang-kadang makin tua makin asik tidurnya. Saya bukan bapak. Saya kan gitu. Iyalah, Ustaz tidur mulu daripada gua maksiat ya sih kayak. Padahal emang tetap tidur. Makan, ya palingnya ada puasa-puasa dikit. Ngomong, orang kita itu sulit untuk mendengar, tapi intinya didengar. Makanya nanti Pak Cak Indah yang diciptakan oleh Allah pertama kali pendengar. Inna sam'a wal basar, kuping, pendengaran. Kenapa? Karena orang maunya didengar, sulit untuk mendengar. Mata dia boleh tak melihat, tapi ketajaman mendengar itu luar biasa. Makanya Pak Cak Indah yang berfungsi pertama kali pendengaran.
ente nggak bisa dengar, otomatis bisa jadi ente nggak bisa bicara. Tapi kalau ente bisa bicara, insya Allah bisa mendengar, ente bisa bicara. Itu kata orang kedokteran. Nggak tahu belakangan bagaimana. Coba orang yang ngomong, kita cerita, ngelihat kejadian yang sama cerita, masing-masing pengen cepet-cepetan cerita. Padahal sama ceritanya, pengen, tapi untuk mendengar sulit. Ngomong, makanya dikatakan man kasura kalamu kasura khotomu. Barang siapa yang banyak omongnya banyak salahnya. Ini kalau yang pakai kita diam semua nih. Ustaz yang ngomong potong salah. Makanya kalau antum ke pada Rencang ada seorang kiai yang cukup disegani, cukup waro. Beliau adalah Syekh Abuya Mama Munfasir pada Rencang. Itu salah satu kewajiban santrinya itu puasa ngomong sepenuhnya. Susah tuh. Pernah nggak bang haji akan kiai begitu duduk aja itu, nggak ngomong, nggak ngaji aja. Tuh murid cerdas, begitu murid ngaji apa? Ngaji diem, ngaji diem itu susah. Kalau kita ngaji diem, saya duduk assalamualaikum. Terima kasih, mohon maaf, assalamualaikum. Nggak ngaji tadi ngaji diem, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان